الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن المعاصي والذنوب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد القائل في حديثه الشريف: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم ولا جاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واجتنبوا السيئات إن السيئات تورث السيئات بعده. وقال الله عز وجل في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada saat seperti ini, yaitu beberapa bulan yang lalu atau dalam bulan-bulan ini atau sebelum-sebelumnya, negeri kita dilanda oleh berbagai macam bencana. Bencana-bencana ini jamaah rahimakumullah boleh jadi disebabkan oleh dosa yang kita lakukan selama kita hidup. Maka oleh karenanya dosa-dosa ini harus kita jauhi dan kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kriteria di dalam bencana-bencana itu karena faktor alam, karena faktor cuaca, apalagi disebabkan karena air hujan yang dicerahkan dan dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi ini. Terkecuali gejala-gejala alam ini atau kemarahan-kemarahan dari alam ini awal mulanya disebabkan oleh dosa yang kita lakukan. Dosa menyebabkan kemarahan dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa menyebabkan kita dijauhi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa akan berefek kepada terbatasnya kita dalam berinteraksi dengan manusia. Dosa akan menjadi penutup hati dari melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa akan melahirkan kehinaan bagi diri kita sendiri. Dosa menghilangkan kekuatan hati, bahkan akan melemahkan jasad dan raga kita sendiri. Begitu banyak efek dosa, dan yang paling besar efeknya adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan azab yang akan diterima oleh seorang hamba. Sebelum menerima azab dan kesengsaraan ini, Allah memberikan peringatan-peringatan berupa pengutusan para rasul
diturunkannya ayat-ayat dan diberikan wahyu kepada para utusannya untuk disampaikan kepada kita sebagai wujud bimbingan agar kita tidak terlampau lama berada di dalam kesesatan dan dosa itu. Dibimbingnya hati kita dengan ilham, dengan petunjuk dan ayat-ayatnya, baik ayat-ayat itu yang dibacakan melalui lisan-lisan orang-orang pilihan dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis dan hikmah, ataupun ayat-ayat yang nampak dilihat di semesta raya ini pada diri kita, dan bahkan ayat yang ada kita cerna dengan akal, pikiran serta hati kita. Jemaah Jumat rahimakumullah, Allah juga memberikan peringatan berupa ujian-ujian, kesengsaraan-kesengsaraan sementara di dunia ini, serta diberikan kepada kita bencana-bencana untuk mengingatkan kita agar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya, dengan bencana-bencana ini diharapkan kita akan memiliki kesadaran, sekaligus dengan bencana ini kita akan tersucikan dari dosa-dosa yang kita lakukan. Jemaah rahimakumullah, tidak ada satupun di antara kita yang bersih dari dosa, baik secara individual maupun secara kolektif, dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita tahu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau lam tadnibu la dhahaballahu bikum." Sekiranya kalian tidak melakukan dosa, sungguh Allah akan membuat kalian kembali kepadanya semua. Artinya kita dimatikan oleh Allah. Wala jaa biqaumin yadnibun. Lalu Allah akan menciptakan suatu kaum yang kaum itu melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma yastaghfirun Allah. Lalu mereka kaum yang berdosa ini akan meminta ampunan Allah atas dosa-dosa mereka. Fayughfar lahum. Maka Allah memberikan ampunan kepada mereka. Jadi setiap manusia akan melakukan dosa, dan dosa itu ketika diminta oleh seorang hamba ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memperlihatkan kasih dan sayangnya dengan memberikan ampunan tersebut. Tentunya dengan persyaratan agar manusia atau hamba atau orang itu yang memohon kepada Allah dengan permohonan yang tulus dan ikhlas, dengan permohonan yang dipenuhi hati dan pikirannya serta pandangan dan tatapannya dengan penyesalan terhadap dosa yang telah dilakukan, bukan malah sebaliknya. Ucapan permohonan kepada Allah agar diberikan ampunannya itu hanya meluncur begitu saja dari mulutnya tanpa didasari kesungguhan dari dalam hatinya. Maka Allah akan membiarkan manusia atau orang atau hamba itu berada di dalam kesulitan dari hari demi hari dan terus berjalan selamanya, sehingga nanti akan mempengaruhi lingkungan dan sekitarnya, interaksinya dengan masyarakat dan bangsanya, sehingga meluas. Jadilah dia itu sebagai bala'am, musibah yang terjadi di mana-mana. Satu belum selesai ditangani dan dicarikan solusinya, telah datang musibah-musibah lainnya
sebagai dera dan cambuk dari langit bahwa kita sedang berada di dalam kesalahan dan dosa, dan kita bersikukuh dengan dosa itu. Sidang jemaat rahimakumullah, ada 5 hal yang seharusnya dilakukan oleh manusia sehingga dera dan musibah serta ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu hilang dari diri dan masyarakat kita serta bangsa kita. Yang pertama disepakati benar oleh para ulama qatibatan, seluruh ulama di setiap masa dari masa, baik masa umat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun umat dari para nabi sebelumnya. Apa itu yang disepakati? Yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Hadis yang muttafaqun alaih, bahkan disebutkan bahwa taubat seorang hamba itu akan membuat Allah Subhanahu wa ta'ala merasa malu untuk tidak mengampuni dosa-dosa yang dosa itu diadukan oleh seorang hamba dengan keikhlasan kepada penciptanya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu, katakan, diminta kepada nabinya untuk menyampaikan kepada umatnya, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai para hambaku sekalian yang telah melakukan perbuatan yang melampaui batas, melanggar aturan Allah, melakukan kemaksiatan saban hari, sehingga terbetik di dalam hatinya ingin terus berada di dalam dosa itu karena ada perasaan bahwa dia terlalu jauh, sudah meluncur menjauh dari jalan Tuhan. Bahkan ada pikirannya yang hampir mantap di dalam jiwanya bahwa dia tidak akan diampuni, atau dengan bahasa lain jauh, dia telah berputus asa daripada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sampaikan kepada nabinya, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang telah melakukan perbuatan yang melampaui batas, ala anfusihim, yaitu dengan menzalimi diri mereka sendiri karena dosa, akan kembali akibatnya kepada diri mereka sendiri. Ayat ini tidak hanya memberikan pengaruh kepada 1-2 orang, tapi ketika disebut ya ibadiyalladzina asrafu, hak, katakanlah bangsa kita ini dari Sabang sampai Merauke, semuanya manusianya melakukan dosa, tidak ada satupun melakukan ketaatan, mulai dari rakyat jelata sampai kepada pemimpin nomor 1 di negeri ini. Mereka semua melakukan dosa, tidak ada taat, satu biji ketaatan pun tidak dilakukan. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, atas wujud jamak, semuanya komunitas, semuanya berbangsa dan bernegara dalam keadaan maksiat. Allah kasih pelajaran demi pelajaran, dan sebelumnya Allah berikan ayat ini, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni, akan menghilangkan, akan menutup, akan mengampuni, menghapus semua dosa, mulai dosa yang paling besar syirik sampai kepada dosa yang paling kecil sekalipun. Dosa-dosa yang kecil akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau yang besar saja diampuni, yang kecil lebih diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah yang kecil dengan melakukan ketaatan akan hilang dengan sendirinya. Innal hasanat yudhibna sayyi'at,
Sesungguhnya amalan-amalan baik akan menghilangkan dan menghapus atau menganulir, mengeliminasi semua kesalahan-kesalahan dari dosa-dosa yang kecil. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, innahu huwal ghafurur rahim. Allah pakai penegasan untuk selanjutnya. Sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih sayangnya. Jamaah rahimakumullah, ini sepakat ulama mengatakan bahwa bertaubat akan menghapuskan seluruh dosa, sehingga apa yang akan ada dari ancaman Allah tidak akan terjadi kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, al-istighfar, ucapan mohon ampunan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, baik dalam wujud kita sedang duduk serius maupun dalam perjalanan berdiri maupun sedang berbaring, kita mengucapkan astaghfirullah atau berzikir. Lantunan itu kita ulang-ulang dengan lisan kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi sudah kita baca, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunannya. Bahkan jika ada manusia tidak melakukan dosa, maka manusia itu akan diambil oleh Allah untuk diganti dengan komunitas yang melakukan dosa, agar Allah bisa mengampuni kepada mereka dengan syarat mereka meminta ampunan kepada Allah. Lalu Allah dengan agungnya, dengan bersahajanya, dengan kehormatannya akan memberikan ampunan itu kepada para hambanya yang berdosa. Yang ketiga, jemaah rahimakumullah, adalah lakukan kebaikan. Kebajikan bagi diri sendiri, kepada keluarga, orang-orang yang hidup bersama kita saban hari, dengan masyarakat dan lingkungan kita, termasuk dengan tetangga kita, dengan orang-orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Paling kurang kebajikan itu ucapkan salam, afsyus salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Ucapan ketika jumpa, assalamualaikum, waalaikumsalam, dijawab, kedua-duanya diampuni. Apalagi bermusafahah, malam yaftariqa, selama belum berpisah tangannya, maka turun semua dosa itu. Seandainya kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk menerawang apa yang tidak kasat mata ini, maka kita akan melihat hitam turun, jatuh, runtuh ke bumi dosa-dosa itu, karena kita semua punya dosa. Nah, kalau ucapan saja akan menghapus dosa, apalagi tindakan. Implementasi dari ucapan itu memberikan kepada mereka akan kedamaian dan keselamatan. Ini yang ketiga, jamaah rahimakumullah. Allah berfirman, wa aqimis salata tarafain nahar, dirikanlah salat pada dua sisi daripada siang hari, wa zulafan minal lail, dan ketika malam telah gelap, innal hasanati yudhibna sayyi'at, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik atau kebaikan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan dan keburukan-keburukan. Yang keempat, jamaah rahimakumullah, mintalah dari saudara-saudara kita agar mau mendoakan kita, karena doa orang-orang yang beriman, dia akan menembus langit, meluncur deras, sehingga mengutuk pintu ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan doa seorang mukmin akan menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada mereka agar memberikan doa kepada kita atas kesalahan kita. Tolong doakan saya banyak salah. Jangan lupa dalam doa Anda untuk menyisipkan daku. Kalaupun kita tidak dihafal namanya satu persatu, maka doa
diberikan secara kolektif. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Doa yang diucapkan oleh seorang, dan doa itu mengeneral kepada seluruh orang Islam, orang beriman, laki-laki dan perempuan, masih muda maupun sudah tua renta. Allah akan wujudkan ampunan itu turun dari langit. Tapi kita hari ini terus diancam oleh bencana sebagai wujud dari kesalahan kita, karena kita tidak serius berdoa kepada Allah untuk saudara-saudara kita. Itu hanya formalitas yang sering kadang kita ucap. Kalaupun diucap oleh orang yang tulus, yang mengaminkannya itu penuh dengan dosa dan kesalahan, sehingga Allah murka, tidak mau menerima ucapannya, tidak serius kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan ketidakseriusan mengaminkan di luar salat, di dalam salat pun kita tidak mengaminkan Al-Fatihah imam dengan keseriusan. Kita hanya ucapkan saja, bahkan mendongkol, kok lambat kali baca Al-Fatihahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, lakukanlah kebajikan. Itu yang ketiga. Yang keempat tadi adalah doa orang-orang yang beriman. Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha itu menyampaikan sebuah hadis, juga Anas bin Malik, di mana hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Rasulullah? Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan. Tidak ada seorang muslim pun yang dia mati atau wafat, meninggalkan dunia ini, lalu kemudian ada 40 orang lelaki-lelaki yang mereka melakukan salat jenazah terhadap muslim yang meninggal ini. La yusyrikuna billahi syai'a, syaratnya 40 orang ini tidak mensyarikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa lain mungkin ada, tapi dosa musyrik dia tidak pernah melakukan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Illa syafa'ahumullahu fih. Doa itu tidak memberikan kecuali Allah kasih syafaat dengan doa itu sampai dosanya diampuni. Maka ada jenazah yang kita melihat setelah disalatkan, lalu kemudian ada beberapa keluarga yang datang belakangan ingin membuka sekali lagi, ataupun dibuka wajahnya di dalam kubur misalnya, lalu dia menangis. Kenapa menangis? Karena dia tahu doa-doa saudaranya itu telah membuat dia terampuni di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka minta dengan serius. Semua, oh saya banyak kali dosa, berdiri saja dulu dengan istighfar, ya Allah, saya ingin salat jenazah kepada saudara saya bertaubat sebelumnya dari kesalahan, terus sama sekali jangan buat aku yang mensyarikatkan engkau, bila ada ampuni, hari ini aku bertaubat. Lalu berdiri, Allahu Akbar, salatkan saudara kita. Boleh jadi keikhlasan kita bertaubat tadi menyebabkan kita termasuk dalam orang-orang yang 40 yang melakukan salat jenazah. Yang kelima terakhir, ancaman Allah akan hilang dari seorang yang berdosa atau dari kita secara keseluruhan apabila kita melakukan kebajikan-kebajikan, dan kebajikan itu kita hadiahkan kepada orang lain. Saya punya harta, saya bersedekah. Sedekah yang saya berikan, saya maksudkan, ya Allah, dengan sedekahku ini biarkan bangsa ini tentram. Jangan lagi banjir yang menyebabkan hamba-hambamu, wong cilik, rakyat awam dan jelata merasakan akibatnya. Aku bersedekah untuk itu, ya Allah. Ini lakukan. Maka setiap kita melakukan kebajikan-kebajikan seperti ini,
akan memberikan efek yang cukup besar, yaitu kita terhindar dan orang yang kita maksudkan pun akan terhindar dari ancaman-ancaman Allah yang ancaman itu amat berat untuk kita lalui. Belum lagi nanti ancaman di dalam kubur dan di yaumil mahsyar. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita ini menjadi orang-orang yang terus bertakwa dan menghindar dari dosa, memperbaiki diri detik demi detik, menit demi menit, bahkan dari tahun ke tahun jika Allah memberikan umur panjang. Serta negara kita dengan kebaikan kita ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan akan melahirkan para pemimpin yang adil, bersahaja, yang berpihak kepada kebenaran. Amin ya rabbal alamin.